Saya mulai record ya, jadi kalian nggak usah record lagi. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan gitu, atau kalian semua udah menyimak kan ya video yang saya buat. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya kan sudah sampai ke contohnya ya. Nah ini floating point. Sekarang adalah floating point operations. Yang nantinya di slide selanjutnya juga ada ya contoh-contohnya yang saya kasih di video. Nah ini floating point operations basicnya adalah ada dua operasi ya. Jadi ada operasi penjumlahan dan operasi pengalian. Nah dua-duanya ini tidak serta-merta bisa dijumlahkan atau dikalikan ya. Jadi kita rubah dulu ke bentuk bilangan pentingnya dulu, baru kita kalikan ya, kita tambahkan seperti itu. Nah nanti hasilnya baru nanti dikonversi lagi ke bentuk floating point-nya ya. Jadi yang pertama adalah compute the exact result. Jadi kita mengkomputasikan bentuk dari bilangan pentingnya, misalkan 1,1 dikali 0 gitu ya. Lalu setelah itu baru eksponennya juga ya, eksponennya kita kalikan 2 pangkat berapa kali 2 pangkat berapa kan, jadi itu tinggal ditambahkan, dan pada akhirnya kita konversi lagi ke bentuk floating point standar ya, seperti itu. Nah ada possibility ya, ada kemungkinan itu akan terjadi overflow jika ya itu ya, kalau eksponennya terlalu tinggi ya, terlalu banyak ya, melebihi yang saya sebutkan EXP. Kalau EXP itu punya sebanyak K, maka ya kalau overflow ya berarti dia melebihi nilainya Umax ya, Umax itu ya, Umax ya 2 pangkat K minus 1 ya. Kalau 2 pangkat K minus 1 ya berarti XP-nya itu bernilai 1 semua ya. Seperti itu. Nah, jika EXP yang normalize kan belakangnya 0 ya. Jika operasi perkalian atau penambahan menyebabkan nilai EXP ini pertambahannya melebihi dari bitnya, maka akan terjadi overflow ya. Nah, kalau udah terjadi overflow gimana? Berarti bilangan kita salah ya. Hasil perhitungannya salah gitu. Lalu yang kedua adalah fraction ya. Misalkan kalau kita mengkalikan fraction ya, misalkan 1,11 gitu ya, terus dikalikan 1,001 gitu ya, kita kalikan kan ini fractionnya bakal jadi, kalau ini 2 bit, yang ini 3 bit, fractionnya mungkin jadinya totalnya jadi berapa? 5 bit ya mungkin ya. Sedangkan alokasi dari bit dari frac itu terbatas juga ya, maka akan terjadi rounding, akan terjadi pembulatan seperti itu. Mudah ya. Nah, ini macam-macam pembulatan. Ya ada 4 ya. Yang pertama pembulatan menuju 0, nilai 0. Jadi baik itu nilai minus atau nilai plus, dia akan menuju nilai 0 ya. Kalau ini nilai 0 dia menuju ke sini gitu. Pembulatan yang pertama. Nah, ini contohnya 1,5 jadi minus 1. Lalu ada pembulatan ke bawah ya, dengan dibandingkan minus tak terhingga. Jadi nilainya akan selalu lebih akan menuju ke bawah. Kalau ini menuju ke minus ya, akan selalu menuju ke bawah atau akan lebih kecil ya, ini akan lebih kecil. Nah ini contohnya 1,4 jadi 1, lalu 1,5 menjadi
minus 1,5 menjadi minus 2 gitu. Ada juga pembulatan ke atas ya. Pembulatan ke atas itu nilainya akan selalu lebih besar ya. Dibulatkan ke atas. Dibulatkan ke atas. Jadi misalkan ada 1,4 ya, dibulatkan jadi 2 gitu ya. Walaupun ini 1,1 pun dia dibulatkan jadi 2 ya, kalau pembulatan ke atas. Seperti itu. Dan nilai minusnya juga seperti itu. Jika dia minus 1,5, dia dibulatkan ke atas. Ke atas itu artinya nilainya lebih besar ya. Jadi minus 1, bukan ke minus 2. Nah, yang terakhir adalah yang biasa kita lakukan ya, yaitu pembulatan ke nilai yang terdekat ya. Ini jika dia lebih besar daripada 0,5 ya nilainya, maka dia akan dibulatkan ya. Gitu. Ya, ini contohnya 1,4 ya, 1,4 dia lebih kecil dari setengah ya, maka dibulatkan ke bawah. 1,6 dia lebih besar dari setengah, dia dibulatkan ke atas. Lalu yang ini, yang minus 1,5, dia lebih dekat ya, lebih dekat ke 2 ya, lebih dekat ke minus 2, dibulatkan ke bawah. Seperti itu. Yang ini juga 1,5 lebih dekat, ini mungkin ini yang ini persamaannya seperti ini ya. Lebih besar atau sama dengan 0,5. Ini dibulatkan ke atas. Nah, ini yang 2,5 dibulatkan ke bawah nih. Harus 2,5 harusnya ke atas ya, 3 ya. Tapi di apa? Pada operasi floating point itu ada aturannya ternyata ya, di yang terakhir yang kuliah yang saya berikan di video yang terakhir itu ada namanya apa? GRS ya, GRS ya. Bit GRX. GRX. Jadi ada sebuah bit ya, ada sebuah fraction ya, 0, apa ya. Ini sebuah bilangan. Nah, G ini adalah bilangan yang paling least significant bit ya. Jadi bit yang kita akui yang bakal kita pertahankan gitu. Nah, R ini adalah bit yang akan kita rounding ya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Nanti kita akan bahas cara merounding. Mungkin ini pengaruh ini makanya dia menjadi 2 ya. Gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak sampai situ? Oh, Pak Rahmat udah ada. Udah, Ya. tadi udah. Ya. Ya, mangga. Kalau ada pertanyaan. Jadi hari ini kita membahas tentang ini ya, operations, penjumlahan, pengalian, sama rounding. Nggak ada ya, mudah ya. Ini mudah lah. Apa kalau penalarannya udah benar, bisa lah ya. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya ketika kita ingin membulatkan ke per 100 ya. Per 100 berarti sini ya batasnya. 2 angka di belakang koma. Nah, kalau kurang dari setengah, ini kan 0,499. Kita hilangkan ya. Lalu jika lebih dari setengah, yang ini kasusnya kita bulatkan yang tadinya 3 ya, jadi 4. Gitu. Lalu ada pembulatan ke atas. Yang ini kasusnya pembulatan ke atas, yaitu ketika ini ya, 5 ini ya bisa berapa aja sih sebenarnya. 31 pun kalau pembulatan ke atas pun akan 3 menjadi 4. Pembulatan ke bawah juga seperti itu ya. Jadi akan dibuang saja ya. Mudah ya. Mau nambahin mungkin kalau misalkan
Nggak ada yang nanya, saya yang nanya nih. Kenapa dibikin kayak gini kira-kira? Intuisi kalian. Menurut kalian gitu. Kenapa dibikin kayak gini? Kenapa yang 1,235 jadi 1,24, tapi yang 1,245 itu juga jadi 1,24. Ini defaultnya C kan, dibuletin ke angka genap, even ya, nearest even. Nearest even-nya yaitu 4 kan. 35 ya, maksudnya dari 35 kan paling dekat ke 4. Ya kan, karena kan event berikut sebelumnya kan 2 jauh. 45 yang paling dekat ke 4, bukan ke 6 kan. Jadi 1,24. Kenapa yang bukan integer ya, tapi even ya. Even. Kenapa sih defaultnya kayak gitu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Dari representasi binernya mungkin, Pak. Kenapa representasi binernya? Nggak tahu. Bagus, nyalinya bagus. Yang lain? Kenapa? Ini agak unik nih. Kalau yang, ya jadi ini yang 4 contoh di sini adalah masih pakai nearest even. Jadi defaultnya C. Kalau misalkan kurang dari 0,5 ya jelas ke bawah. Lebih dari 0,5, bukan 0,5 sih. 5 lah, something 5 gitu kan. 1,235, lebih dari itu ya ke atas 1,24. Kurang dari 1,235 udah pasti ke bawah. Tapi kalau dia pas 1,235, pas, itu kita lihat di belakang angka 5 itu apaan. Kalau angkanya 3, berarti dia dapat ke atas. Jadi 4. Ya kan? Kalau misalkan dia udah 4, berarti ya yang paling dekat angka genapnya ya dia sendiri 4 gitu. Kenapa dibikin genap? Satu lagi dong. Yang jawab. Harusnya kita kasih bonus-bonusan nih Pak Infal, tapi nggak apa deh. Biar happy aja. Iya. Kenapa? Bonus jempol. Ayo, yang perempuan mungkin. Kayaknya dari kemarin cowok mulu yang jawab. Ada mahasiswa juga nih. Atau dipanggil aja kali. Ini yang di depan saya aja deh. Mbak Syafira Alia. Gimana Mbak? Kenapa kayak gitu kira-kira intuisinya? Wah, Mbaknya kayaknya nggak di tempat. Kalau nggak ngerti sebenarnya. Oh, ada. Iya ya, gimana Mbak? Kurang ngerti. Kalau Oh, saya sendiri masih kurang ngerti. masih kurang ngerti yang mana? Yang ini? Yang pembulatan ini? Iya. Jadi kan Pak Infal mohon maaf mungkin bisa balik ke slide sebelumnya. Soalnya ini ntar bakal kepake terus, jadi nggak apa-apa kita agak muter dikit di sini. Ke slide sebelumnya Pak, punten. Sini ya. Yang tabel tadi. Nah ini kan metode rounding atau pembulatan itu ada rounding towards zero. Ya, cukup jelas. Semuanya kalau misalkan lebih dari angka bulat dihilangin gitu maksudnya ya. Ya 1,4 jadi 1, 1,6 jadi 1, 1,5 jadi 1 jadi 2. Nah, itu ntar ada penjelasan. Round down berarti ke bawah. Pokoknya lebih dari 1 itu ke 1, lebih dari 2 ke 2 kayak gitu. Round up ke atas. Lebih dari 1 ke 2, lebih dari 2 ke 3, lebih dari 3 ke 4 dan seterusnya. Tapi yang dipakai di C, ini yang mungkin perlu kalian perhatikan adalah yang ini nearest even. Ini defaultnya. Gitu. Defaultnya ini yang banyak kita pakai sehari-hari. Yaitu kalau 1 sampai 1,49 jadi 1. Kalau 1,51 udah masuk 2. Ya kan? Itu make sense. Ya kan? Kurang dari 1,5, 1,499 ya berarti masuk 1. Lebih dari 1,5, 1,51 dan seterusnya masuk 2. Tapi dia tambahin syarat ketika dia persis pas 1,50. Kalau persis 1,50, maka akan dilihat sebelum 0,5-nya itu berapa. Sebelum yang angka penentu. Jadi kan istilahnya 5 itu angka penentu ya, karena dia pas ada di tengah. Ya kan, dia pas ada di tengah. Dia ke atas enggak, ke bawah enggak. Dia persis di tengah 5 itu kan.
Nah, jadi kita lihat kalau dia 1,5 sama kalau dia 2,5 itu sifatnya beda. Dibuletin ke angka sebelum 5 yang genap. Jadi sebelum angka penentu yang genap. Kalau misalkan dia 1,5, angka sebelum 5 adalah 1. Dibuletin jadi genap, jadinya 2. Contoh di baris paling bawah nearest even default, kolom ketiga. Ya, 1,5 dibuletin jadi 2. Kalau misalkan dia 2,5, maka angka penentunya 5, ya, angka penentunya 5, angka sebelum penentunya 2. Nah, 2 itu udah even, maka dia jadi 2. Kalau kita, nah balik lagi ke slide berikutnya Pak Infal. Slide next-nya. Nah, sorry, slide next. Yang tadi yang ada satu lagi. Ya, ini. Nah, kita lihat contoh yang di bawah tuh. Ya, ada 4 baris. 2 baris yang pertama itu seperti kita sehari-hari aja. 1,23499, kalau mau dibuletin 2 angka di belakang koma, udah jelas 1,23 karena dia nggak cukup 2,35 1,235 kan nggak nyampe 1,234, padahal kita mau ambil 2 angka di belakang koma 1,23. Kalau misalkan yang baris kedua juga masih make sense, sehari-hari kita pakai 1,235 something, lebih dari itu, lebih dari 1,235. Jelas kita buletin ke atas karena kita mau ambil 2 angka di belakang koma aja. 1,24 jadinya kan, ini udah dipakai kan dari zaman fisika, belajar kimia. 2 baris di atas, oke. Sekarang 2 baris di bawah, perhatikan baris ketiga. 1,235 itu adalah faktor penentunya di angka 5. Angka 5 faktor penentunya. Mau dibawa ke atas apa mau di ke bawah nih? Mau jadi 1,23 apa mau jadi 1,24 nih? Ini kan ragu-ragu. Karena 5-nya persis 50. Ini keraguan nih, angka 5. Nah, karena 5-nya itu penentu dan ragu-ragu, kita lihat angka sebelumnya. Angka sebelumnya apa? 3. Nah, dari 3 itu, berapa nilai genap yang paling dekat dari 3, 5? Itu adalah 4. Jadi ngeliatnya 35 ya. Jadi dari angka sebelumnya 3, kalau 35 itu berarti kan 40 ya, yang dekat ke atas gitu kan. Bukan ke 20 kan, jauh 35 ke 20 kan. Yang dekat 35 ke 40, ya kan? 40, jadi ya 1,240, nolnya nggak usah ditulis. Itu baris ketiga. Sekarang kalau baris keempat, 1,245, ragu-ragu ada di angka 5, karena 50. Akan kita jadiin 1,25 kah? Atau dijadiin 1,24 kah? Gitu. Ragu-ragu di angka 5, kita lihat angka sebelum penentu. Sebelum angka 5, angkanya 4. Maka 45 ini, bilangan genap paling dekat adalah 4. Ya. Jadi kan 45 ini maksudnya 4 lebih setengahnya gitu kan. Kalau yang di atas kan 3 lebih setengahnya gitu kan. 3 lebih setengahnya ya 4. Kalau 4 lebih setengahnya, angka genap paling dekat 4. Karena next-nya adalah 6, which is jauh. 4 lebih setengah masa jadi 6. 4 lebih setengah ya jadi 4 aja. Gitu kan? Itu baris yang keempat. Nah, saya jawab sendiri pertanyaan saya. Kenapa dibikin kayak gini di C? Karena kita mau bikin secara statistik dia itu terdistribusi dengan baik gitu loh. Ya, terdistribusi dengan baik. Kalau misalkan semuanya dibuletin ke atas, misalkan nih pakai yang ya pakai cara sehari-hari. Kalau udah 1,235 ya IP kalian lah. Ya, 2,35 gitu. Bisa nggak jadi apa 3,235 gitu. Bisa nggak jadi 3,24 gitu kan, jadi 3,24 ya langsung ke atas gitu semuanya kan. Kalau IP kan maunya dibuletin ke atas. Pokoknya kalau udah berapa, berapa 5, buletin aja ke atas gitu kan kalau sehari-hari. Kalau kita pakai cara kayak gitu, maka akan terjadi bias dalam statistik. Kalian udah belajar PropStat kan? Bias dalam statistik yaitu nanti jadinya nggak adil. Setiap ketemu angka 5 dibuletin ke atas. Berarti dari angka berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 gitu ya. Dari 10 9 ya. 0 sampai 1 sampai 9. 1 sampai 9 itu berarti kan 9 angka. 5 di tengah kan. Harusnya kan adil yang ke atas jumlahnya sama yang ke bawah, dibuletin ke atas sama ke bawah kalau kita mau deretin bilangan secara statistik. Supaya semua bilangan distribusinya normal gitu ya, distribusinya rata. Kalau misalkan angka 5 itu ikutnya ke atas, berarti ada dari angka 1 sampai 9 ada 5 yang ke atas dan ada 4 yang ke bawah. 1, 2, 3, 4 doang ke bawah.
56789 ke atas, ya nggak? Ya kan? Maka distribusi bilangan secara statistik jadi tidak normal. Gitu. Nggak adil istilahnya, nggak fair gitulah. Gitu. Supaya fair, makanya dibikin 5 bisa naik ke atas, 5 juga bisa turun ke bawah. Gitu. Kenapa dia ambil angka genap? Ya itu arbitrary aja sih, supaya pokoknya ada patokan. Kapan 5 itu bisa naik ke atas atau 5 bisa ke bawah. Jadi kaitannya dengan distribusi bilangan. Kenapa ini jadi perlu diperhatikan? Karena nanti kalian ya akan nge-develop sistem kan. Jadi ini bisa jadi sesuatu yang krusial dalam masalah statistik. Mungkin itu aja Pak Infal. Sorry saya nambahin. Iya. Berpengaruh dengan error nantinya ya, ketika kita mengolah data statistik kan ya. Iya betul. Nah, yang selanjutnya bagaimana nih kalau binary ya, binary numbers ya. Jadi ya sama dengan yang sebelumnya. Jadi jika dia lebih dari setengah atau kurang dari setengah, ya kita bulatkan ya. Kalau ini kasusnya kan kurang dari setengah ya, kurang dari setengah maka akan kita buang. Yang ini kasusnya adalah lebih dari setengah, ya akan kita tambahkan menjadi 0 menjadi 1 di sini. Lalu yang tadi yang sudah dibahas ya. Jadi kalau ganjil, kalau dia bernilai ganjil, yaitu belakangnya 1 ya kalau ganjil ya berarti ya. Ininya 1 dan dia pas setengah, maka dia akan dibulatkan ya. Dibulatkan karena tadi metodenya nearest even ya. Jadi kita membulatkan ke bilangan yang genap terdekat. Lalu jika dia genap, sudah genap ya, ini 0 ya, sudah genap. Lalu belakangnya pas setengah, maksudnya ini pas setengah ini belakangnya semuanya 0 gitu. Tapi kalau misalnya di belakang ini ada angka 1 aja gitu ya, misalnya 1 ya, berarti ini udah lebih dari setengah ya. Udah lebih dari setengah gitu. Jadi akan dibulatkan. Tapi kasusnya ini udah genap dan dia pas setengah, maka akan dibuang ya. Akan dibulatkan ke bawah. Paham ya? Nah, selanjutnya adalah operasi multiplikasi ya. Operasi ini ya cenderung lebih mudah ya kalau dibentuk floating point ya. Karena bentuknya sudah bentuk bilangan penting. Jadi untuk sign jelas ya kita akan mengalihkan ya. Misalkan perkalian minus dikali minus gitu ya. Atau plus dikali plus gitu ya. Dan yang terakhir adalah beda kutub ya. Nah, jika dia kutubnya sama maka dia akan bernilai positif atau 0 ya S-nya ya. Dan jika dia bernilai berbeda ya, ini yang satu minus, yang satu plus, maka dia akan bernilai negatif ya. Nah, operasi ini adalah operasi XOR ya, XOR di logik XOR. Jadi ketika mengalihkan kita XOR S-nya ya. Lalu yang kedua adalah kita kalikan ya bilangan penting tersebut ya. Kalikan M1 dengan M2. Setelah itu kita dapat hasilnya dan kita kalikan juga ya 2 pangkat E1 dan 2 pangkat E2 which is penjumlahan ya dari pangkatnya. Penjumlahan dari pangkatnya. E1 tambah E2. Nah, lalu setelah itu baru kita lihat alokasi dari floating point kita ya, bit floating point kita ya, berapa gitu ya, EXP-nya berapa gitu. Nah, ini jika nilai M ya, nilai M lebih besar atau sama dengan 2 ya, misalkan gimana nih contohnya Pak Rahmat?
Kalau yang apa M-nya lebih besar sama dengan 2. Oh, bentar. Misalkan 1,5 kali 1,5 kali ya. Ya kan? Sorry, bentar. Iya. Dua 2,25 ya. 2,25 ya jadinya ya. Kayak gini ya. Nah ini kan M-nya kan 2 ya. Nah ini kan misalkan ya 1,5 dikali 2 pangkat 1 ya. Terus ini juga dikali 2 pangkat 1. Ya kan. Hasilnya kan ini 2,25 dikali penjumlahan ini ya. 2 pangkat 2 gitu ya. 2,25 dikali 2 pangkat 2. Nah, kalau ada bentuk seperti ini yang lebih besar daripada atau sama dengan 2, maka kita akan menggeser ya. Akan membagi 2 ya. Nah, jadi menggeser ke kanan ya. Kanan ya. Jadi 2,25 ini kita bagi 2. Kita bagi 2. Lalu eksponennya kita tambah 1 ya. Jadi 2 pangkat 3 gitu maksudnya. Iya, E-nya nambahin. Increment. Jadi kayak gini. Jadi bentuknya dia bentuknya harus 1 koma ya. 1 koma gitu. Jadi kita rubah ke bentuk 1 koma lalu kita pindahkan faktor pengali itu di E gitu ya. Sampai sini paham kan ya? Ya, paham kayaknya ya. Ini konsep bilangan penting ya sederhana lah kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Nah, lalu setelah itu jika nilai E itu out of range ya, jadi lebih besar ya daripada jumlah bit yang di EXP ini, ya jelas overflow ya error. Lalu yang selanjutnya adalah bit fraction-nya. Bit fraction-nya yang belakangnya ini ya. Yang belakangnya ini apabila dia fit ya tidak apa, tetapi kalau dia melebihi dari bit dari fraction-nya maka akan terjadi fixing ini ya, akan terjadi perubahan nilai seperti itu. Nah ini ya inti dari perkalian multiplikasi ini perkalian dari magnitudenya ya. Jadi perkalian dari magnitudenya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah penambahan ya, penjumlahan. Floating point addition. Nah ini kita harus melihat dari pangkatnya ya, eksponennya ya. Lihat dari eksponennya. Ya sama kalau kita menambahkan ya misalkan kita menambahkan 2 kali 10 pangkat 2 ya, ditambah 2 kali 10 pangkat 3 ya. Ya jelas duanya ini tidak bisa serta-merta kita tambahkan ya. Jadi kita harus samakan dulu besarannya ya. Maksudnya disamakan dulu ya pengalinya ya. Jadi kita samakan misalkan ini jadi 0,2 dikali 10 pangkat 3 ditambah 2 dikali 10 pangkat 3. Nah, baru ini sama ini bisa kita tambahkan seperti itu. Nah, ini sama ya. Jadi ini contohnya E1 lebih besar daripada E2. Jadi posisi dari bit dari yang pertama itu di depan ya daripada yang kedua gitu. Lalu bagaimana caranya ya? Penjumlahan biasa ya. Jadi
dikonversikan dulu ke bentuk bitnya, lalu dia tambahkan ya sesuai dengan posisi dari bitnya gitu. Dia tambahkan, maka nilai E-nya ya nilai E yang paling besar ya, nilai E yang paling besar. Nilai E yang paling besar kita dapatkan. Nah ini sama ya, kalau jika dia M-nya lebih besar atau sama dengan 2, seperti tadi ya, jadi harus disesuaikan. Harus digeser, dibagi hingga dia bentuknya 1 koma, lalu setelah itu ditambahkan dengan berapa kali kita menggeser ya. Misalkan kita 2 kali menggeser berarti E-nya kita tambah 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, ini jika dia kurang dari 1, ya ini misalkan operasi pengurangan mungkin ya. Kurang dari 1, maka sama ya. Dia akan digeser ke kiri, namun I-nya dikurangi gitu ya. Nilai E-nya dikurangi. Gitu. Mungkin ada pertanyaan atau Pak Rahmat mau menambahkan, Mangga? Ini pada dasarnya mirip kayak operasi yang di desimal sebenarnya. Ini kan sebenarnya kan kesepakatan ya, standar gitu. Standar bahwa dia bentuknya M itu harus 1 koma sekian. Nah, kalau di kita kan kita udah pernah mengenal namanya bilangan apa ya namanya? Bilangan apa tuh Pak Infal? Bilangan yang bentuknya 1 koma sekian-sekian kali 10 pangkat sekian gitu loh. Kan kalau kita daripada kita nulisnya 135 juta, kita tulisnya 1,35 kali 10 pangkat 8 gitu. Ya bilangan penting bukan? Bilangan penting ya, itu ya namanya. Saya nggak lupa istilahnya apa gitu. Kayak kecepatan Notasi cahaya ilmiah. gitu kan. Notasi ilmiah ya. Nah, iya notasi ilmiah itu. Gitu. Jadi kan kita menulis itu harus 1 angka doang gitu kan. Sebelum koma, habis itu ntar kita ya yang angka 10-nya ya bisa kita tulis 300 kali 10 pangkat 6, mau nulis 300 juta gitu. Terus hasil kita hitung-hitungan 300 kali 10 pangkat 6 ya kita bikin jadi 3 kali 10 pangkat 8 gitu kan. Yang nolnya dihilangin, yang 10 pangkat 6 digeser ditambahin 2. Iya. Gitu kan. Nah, ini kalau di sini kita harus nulis dalam format 1 koma sekian. Kalau dia kurang dari 1 ya berarti dibikin jadi 1 gitu. Digeser gitu. Kalau dia lebih dari 1 juga begitu. Maksudnya lebih dari 2 gitu ya. Itu juga begitu, 2 atau lebih gitu. Dibagi ya, dibagi 2 otomatis kan jadi 1 atau kalau dia lebih lagi dibagi 4 dan seterusnya sampai ketemu 1 koma. Ada yang ini mau nanya nih, silakan. Abdillah Ahmad ya. Mangga. Baik Kak, baik Pak. Saya ingin bertanya. Yang pertama, ini berarti kalau misalkan kita mengoperasikan 2 bilangan floating point itu kita butuh misalkan floating point-nya 32 bit lah. Ini jadi kita butuh 64 bit ya untuk melakukan operasi itu. Yang kedua, jadi memang operasi floating point itu nggak sesimpel itu ya. Itulah kenapa kalau bisa itu prefernya itu operasi bilangan bulat karena lebih simpel. Kalau floating point itu kan membutuhkan banyak hal yang dipertimbangkan ya. Baik, Pak, terima kasih. Gimana Pak Rahmat? Jadi kalau misalkan tadi pertanyaannya kan kalau misalkan 32 bit 2 bilangan gitu ya. Iya, 64 bit ya. Harus selalu kalau kita misalkan menjumlahkan atau mengalihkan 2 bilangan floating point ya, saya rasa di dalam komputernya pun dia sudah menyiapkan 2 kali lipatnya Pak Rahmat ya. Namun nanti begitu terakhirnya akan terjadi fixing ini kan, akan terjadi pemotongan bit gitu. Bisa dilihat dari hardware juga sih sebenarnya. Hardware kan juga gitu kan kalau ngerjain. Iya, jadi apa ya? Tergantung dari hardware-nya sih ya Pak Rahmat ya. Jadi
apakah dia langsung memotong gitu ya, langsung memotong, misalkan kita batasnya sampai bit ini aja gitu. Ya, garis saya itu ya. Kita batasnya sampai cuma punya bit sampai situ gitu. Jadi yang belakang ini ya, yang floating point yang kedua ya akan langsung dipotong lalu baru dijumlahkan dengan floating point yang pertama gitu. Karena alokasi dari hardware-nya hanya sebatas itu gitu. Gimana Pak Rahmat? Iya, yang apa namanya? Kalau misalnya ngali ya otomatis kalau dia lebih gede kan, kecuali nanti habis itu dipotong. Nggak perlu 64 bit kalau emang dia langsung ngambil gitu ya, dipotong-potongin pas langsung gitu. Cuma ya hasilnya nggak sama dengan yang exact value. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa? Agak complicated ya kalau tadi floating point. Yang kedua complicated kalau bukan integer gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Kan ini kan sebenarnya masalahnya bukan complicated apa enggak, tapi masalah kan kebutuhan ya. Kebutuhan dari aplikasi gitu. Kalau emang kita mau butuh aplikasi yang apa namanya, yang hitung floating point ya nggak ada pilihan ya, harus floating point gitu. Nggak bisa jadi binary kan? Betul. Ya gitu. Sebenarnya bukan masalah itu. Karena kalau kita operasi integer, ya kayak yang sebelumnya yang video saya yang terakhir, misalkan 2/3 ya. Ini kan integer sama integer. Nah, ini hasilnya kan kalau integer, kalau di C dia hasilnya jadi 0 gitu. Padahal kalau kita mengkomputasikan misalnya aplikasi apa gitu, menghitung debit air gitu misalnya ya kita perlu floating point ya, perlu koma-komanya ya. Nah, inilah fungsi dari 2 dibagi 3,0 gitu ya. Dia akan bisa menghasilkan nilai ya. Karena floating point representasinya mengizinkan atau memungkinkan untuk bentuk dari koma tersebut gitu ya Pak Rahmat. Ya. Jadi balik ke kebutuhan sih sebenarnya. Kalau emang kalau emang diperluin ya harus dipakai. Seperti itu. Ya, terima kasih pertanyaannya, menarik. Gimana, Abdillah, ada tanggapan? Baik, mungkin mau nambahin juga? Ya, sama. Pak, saya mau tanya, Pak. Nah, ini ada yang mau nanya lagi? Dalam ada. Ya, silakan. Ada yang mau nanya tuh Pak Info? Ada yang mau nanya lagi? Yang perkalian sebelumnya itu kan di state jika eksponennya keluar dari range itu overflow. Nah, range yang dimaksud tuh range gimana ya? Dan kalau mungkin ada contohnya yang overflow? Oh, ini ya. Ya, ini sama ya. Kalau overflow itu ini Rehan ya? Ya, oh ya, ini Rehan dari K3, Pak. K3. Ini kalau overflow berarti ketika dia bernilai lebih besar dari alokasi ya. Alokasinya dia. Alokasi bit ya. Alokasi bitnya berapa? Iya. Misalkan tadinya ya di bit EXP-nya itu kan nggak bisa lebih dari Umax ya. Umax itu udah infinity ya. Kalau dia begitu kita kalikan, lalu ada penambahan increment I ini, Rehan. Jadi ada penambahan increment itu, lalu EXP-nya berubah menjadi Umax gitu misalnya. Ya, Umax saja udah nggak bisa kita evaluasi ya, karena dia udah didefinisikan sebagai infinity gitu.
Berarti kembali ke kita itunya ya, berapa bitnya yang kita XP-nya Betul, gitu ya, betul. Pak? Betul, Betul, tergantung betul. kita. Jadi Kita assign berapa bit. Kan kemarin ah, kan ada latihan itu kan, kalau Iya. XP-nya 3 bit, ininya berapa bit ya. Kalau lebih dari itu ya overflow. Oh, berarti misal kalau saya mau merepresentasikan 2 pangkat min 300 pakai triple E floating point. Nah, kalau saya pakai single precision itu kan nggak nyampe. Berarti saya harus pakai double precision kalau mau mempresentasikan 2 pangkat minus 300 gitu ya, Pak? Ya, kira-kira gitu. Kira-kira kayak gitu. betul, betul. Jadi kalau 2 pangkat 300 tuh di yang single precision udah ngaco ya nilainya kalau gitu ya. Udah bukan not number mungkin ya, Pak Rahmat. Ya, pokoknya dia Ya seperti itu. muter balik. Irregular jadi ntar. Oke, Pak. Iya, Terima gitu. kasih. Ya sama-sama. Nah ini realnya ya di pemrograman C itu bentuk dari single precision yaitu 32 bit ya. 32 bit yaitu tipe data float ya. Tipe data float. Lalu jika kita mendefinisikan tipe data double, maka dia akan merepresentasikan 64 bit ya. Nah, ini detailnya adalah S-nya 1, EXP-nya 8, terus ini 23 ya kalau nggak salah ya. Lalu yang ini 1, 11 sama berapa tuh? 12 kurang 64. 53 ya, 52. Gitu. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau di C itu S, EXP, dan track-nya seperti ini. Nah, kalau kita mengkonversikan antara integer, floating, dan double, maka akan ada pergantian representasi dari bit ya. Nah, ini kalau dari double atau float ke integer, maka bagian fractionalnya karena integer tidak mengenal fraction ya. Seperti tadi contoh saya 2/3 yang harusnya 0,6 ya, jadi cuma 0. Nah, ini ya sama persis dengan metode rounding towards zero. Lalu jika out of range atau none gitu ya, akan di set ke Tmin ya. Itu nggak selalu tuh. Nggak selalu ya. Iya, tambahin dikit. Jadi ini bukan standar ya. Jadi kan di C itu kan ada yang standar, ada yang nggak dijamin oleh standar. Gitu. Yang ini nggak dijamin. Secara umum ya, kalau masuk NaN jadiin Tmin gitu. Tapi nggak dijamin kalau misalkan ada sistem lain yang ngompil tergantung bahasa compiler. C. Iya, terus abis itu jadinya apa? Jadi error atau jadi yang lain, nggak otomatis jadi Tmin. Ini hanya ini aja, salah satu ya banyakkan kasus gitu. Tapi harus hati-hati yang kayak gini. Makanya kayak tadi kan kalau misalkan kita masuk jadi operasi yang melibatkan NaN, itu ntar jadinya gimana? Wah, itu jawabannya undefined gitu, kita nggak tahu, regular. Bisa iya, bisa enggak gitu. Ya kalau lagi iya bisa jadi Tmin, bisa dihitung. Misalkan kan kita Tmin dari bit kan kita tahu gitu. Kalau ada berapa bit, 8 bit misalkan Tmin ini kita bisa hitung kalau sign. Tapi kalau misalkan dia jadi yang lain nih, kita nggak tahu gitu. Jadi agak berhati-hati. Tapi untuk hal-hal tertentu ada yang konteksnya itu dijamin oleh standar C gitu. Misalkan kalau kalian ingat operasi unsigned, arithmetic unsigned itu pasti modular arithmetic, itu udah dijamin, maksudnya di verified oleh standar C gitu. Kalau unsigned pasti mengikuti modular arithmetic, nggak pernah enggak. Tapi kalau signed belum tentu gitu. Anyway, ya silakan Pak Ivan lanjutin.
Yang selanjutnya ketika dari integer ke double ya. Nah, integer ini kan berapa nih? 4 byte ya. Byte. Sedangkan double 64 atau 8 byte ya. Yang fractionnya gimana nih Pak Rahmat nih? Gimana? Ini kan 4. Jadi selama integer mempunyai bit size itu kurang dari 53 ya, 53 bit dia masih bisa merepresentasikan. Gimana Pak Rahmat? Iya, jadi double kan 8 ya. Dia 8 byte. Jadi kalau dari in ke double kan langsung aja. Kan lebih gede ini ya, double ya. Iya, storage-nya. Nah, kalau float karena dia 4 byte juga dia akan memotong ya. Karena ya secara logika aja ya, dia udah membagi dari bagian-bagian seperti S, EXP sama fraction ya. Sedangkan integer itu semuanya nilai ya. 4 byte itu semuanya adalah nilai gitu. Dia akan membulatkan sesuai dengan kemampuannya ya. Nah ini summary-nya. Jadi IEEE floating point memiliki mathematical properties ya dengan bentuk seperti ini ya. M dikali 2 pangkat I. Nah, secara operasi ya tergantung dari hasil operasi tersebut lalu kita bulatkan atau kita betulkan eksponennya ya, seperti itu ya. Seperti yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Terus juga dia tidak memenuhi sifat-sifat matematik seperti asosiatif atau distributivity ya. Jadi tidak selalu benar gitu ya ketika kita mengganti pasangan misalkan A plus B dikurang C gitu ya. A plus B-nya dulu gitu yang dilakukan sama dengan A ditambah B dikurang C. Ini dulu yang dilakukan terus ditambah A gitu. Nah ini untuk bilangan-bilangan tertentu dia akan fail ya. Apalagi kalau sudah menyentuh bagian dari overflow atau infinity ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja. Dari Pak Rahmat ada tambahan? Iya itu paling. Di videonya yang udah di upload Pak Infal lebih jelas kayaknya, lebih banyak dibahas. Bisa refer ke situ ntar teman-teman. Dari saya kayaknya udah cukup. Oke. Mungkin yang selanjutnya ya, satu slide lagi. Yang terakhir. Ini dulu. Ini floating sampai mana ya? Yang mau dibahas. Sampai yang terakhir ini, Pak, yang floating puzzle. Oh. Ada Floating puzzle. contohnya. Floating puzzle ada di itu bukan yang ada di video juga bukan? Iya, ada di video. Oh. Video yang terakhir. Bagusnya tuh jadi tugas sebenarnya, tapi nggak apa-apa sih. Ya itu sebenarnya kita udah bahas semua ya. Sekarang ini kita udah bahas semua. Cuma kita bahas sedikit aja ya. Sekitar 10 menit.
Bentar. Ini yang PPSX itu ya? Iya, Oke. ini lemot ya. Nah, ini contohnya ya, contoh real dari casting ya, casting misalkan kita casting dari integer ke floating atau integer ke double ya, atau ke yang lainnya. Nah, ini contoh misalkan kita punya integer x, ini kan 4 byte ya, 4 byte. Lalu yang pertama ini kita casting ke floating. Dari integer kita casting ke floating, lalu kita casting lagi ke integer gitu. Apakah nilainya akan sama atau tidak gitu. Nah, udah jelas ya, floating kan dia juga 4 byte ya. 4 byte juga, namun dia memiliki field yang berbeda-beda ya, maka nilai integernya atau nilai magnitudenya akan terpotong ya. Terutama apabila bilangan itu besar ya, besar, maka dia akan terpotong dengan casting float ini. Lalu ketika dibalikan ke integer ya, tentu udah menjadi potongan ya, maka dia tidak akan sama dengan nilai X atau selalu sama ya. Mungkin sebagian bilangan ketika kita casting untuk bilangan yang kecil, untuk casting ini masih bisa ya, tapi tidak semua ya, maka ini salah ya itu. Lalu yang nomor dua ini dari integer X kita casting ke double ya. Double kan dia 8 bytes ya. Jadi jauh lebih besar, maka nilai integer ini akan muat di double. Lalu di casting lagi ke integer ya. Ya bisa ya ini ya, bisa memenuhi. Lalu yang ketiga adalah kasusnya adalah float ya, float. Float ini single precision ya, single precision atau 4 byte di casting ke double. Ini kan artinya kita mengextend ya dari single ya, dari single precision ke double ya, ke double precision. Maka akan muat ya seluruh fraction atau eksponen dari nilai f. Lalu di casting lagi ke float ya, maka dia akan menghasilkan nilai yang sama. Lalu yang selanjutnya adalah double kita casting float ya. Double kita casting float gimana? Terpotong ya. Aduh, kok ini jadi ini? Terpotong karena dia ukurannya adalah setengahnya. Seperti itu. Maka ini hasilnya akan tidak selalu sama ya. Akan salah. Yang selanjutnya menegasi lalu menegasikan lagi ya. Nah ini simple ya, hanya mengubah nilai S ya. Dari 0 ke 1 gitu. Lalu ke 0 lagi misalkan gitu. Jadi ini tidak masalah ya, karena hanya mengganti bit yang paling depan. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah 2/3. 2/3 ini integer ya, karena nggak ada komanya ya.
sama-sama integer. Nah, ini yang tadi saya bilang akan menjadi 0 ya. Sedangkan ini 2 dibagi 3,0, maka dia akan tercasting menjadi floating ya. Maka nilainya menjadi 0,66. Itu. Maka ini salah ya. Salah. Lalu yang selanjutnya adalah jika sebuah konstanta ya D ya lebih kecil daripada 0,0, lalu selanjutnya apabila kita kalikan 2 nilai D ini, maka dia akan selalu kurang dari 0 ya. Ini benar ya. Ya. Kenapa benar? Karena walaupun dia terjadi overflow, yaitu nilai EXP overflow ya hingga Umax misalnya, Umax ya. Ini kan artinya infinity ya. Infinity-nya pun tetap minus ya, kan ini kan bernilai minus ya. Maka infinity-nya pun infinity minus ya, minus infinity ya. Maka dia akan selalu bernilai benar ya. Juga ini ya, apabila itu lebih besar dari F, apabila kita rubah sign-nya, ini hanya merubah S ya, merubah nilai S ya, maka dia akan selalu benar ya kalau ini. Gitu. Yang selanjutnya nilai kuadrat ya, nilai kuadrat juga sama. Apabila dia menuju nilai overflow atau nilai maksimal ya, dia mentok di EXP yang paling tinggi. Maka dia akan bernilai benar ya ini ya. Yang terakhir coba, yang terakhir ada yang bisa jawab nggak? Kalau D tambah F dikurang D pasti sama dengan F apa enggak? Gimana? Iya silakan Mas Abdillah Ahmad. Mas. Gimana Mas? Tidak Pak, soalnya kalau F cukup besar sehingga presisinya itu udah mulai misalkan bertambahnya 4, bertambahnya 5 begitu, nanti kalau benar Iya Mas, silakan lanjutin. Jadi kalau misalkan F-nya cukup kecil deh, kalau ditambah D kan jadi agak besar ya, jadi agak besar presisinya yang di bit-bit yang tidak signifikan itu hilang, nanti kalau dikurangi lagi tetap hilang, jadi nggak sama dengan F. Iya, bener ya jawabannya. Jadi kalau di float itu tadi kan Pak Infal juga udah jelasin associativity nggak berlaku ya. Kalau itu mau langsung sama dengan F dan pasti benar, berarti kan itu bisa ditukar. D dikurang D ditambah F gitu kan. D kurang D hilang, tambah F jadi F gitu kan. Nah, tapi associativity nggak berlaku kalau di sini. Artinya nggak berlaku sebagai rule. Bisa berlaku, bisa enggak gitu loh. Artinya nggak bisa dijadiin patokan. Dengan kata lain ini tidak pasti benar. Ya atau kita langsung bilang aja not true. Karena kan ini adalah statement menjadi rule gitu kan. Ya, berarti not true. Ya, silakan Pak Infal. Suaranya masih di mute, Pak Infal. Nah, ini yang agak sebenarnya ini rangkuman dari keseluruhan floating point gitu ya. Ya ini udah saya jelasin di video ya, tapi ya sedikit saya ulang mungkin ya. Jadi ada beberapa bentuk numbers atau angka yang perlu kalian ingat ya. Yang pertama yang paling gampang ya jelas zero ya, zero ya. Zero itu ketika seluruh bit bernilai, mau itu S ataupun EXP ataupun frac-nya. Maka numerical value-nya adalah 0,0. Lalu yang kedua adalah ketika denorm ya. Denorm itu adalah ketika dia bernilai mendekati 0 ya. Nah, mendekati
mendekati 0 itu gimana ya? Bentuknya adalah EXP sama dengan 0 ya ini ya. EXP-nya 0, lalu fraction-nya ada nilainya. Nah, karena dia paling kecil ya, maka nilainya adalah ya 1 aja ya di fraction-nya ya, di bit yang paling belakang. Nah, nilainya itu berapa? Nilainya itu adalah 2 pangkat jumlah bit fraction-nya ya, kalau tidak salah ya. 2 pangkat minus jumlah bit fraction-nya ya. Misalkan ini fraction-nya ini berapa bit? 8 bit ya misalnya ya. 8 bit. Maka nilai fraction ini berapa berarti? 1 dikali 2 pangkat 8 ya? 2 pangkat minus 8. Bener nggak? Ya seperti itu ya. Jadi yang pertama ini adalah 2 pangkat minus dari fraction bitnya ya. Yang ini single precision, yang ini adalah double precision ya, seperti itu. Double precision. Nah, dikalikan 2 pangkat E. Nah, seperti yang kalian sudah sering saya sebut ya, nilai E ketika denormalize itu berapa? Ada yang tahu? 1 min bias. 1 min bias ya. Jadi ketika denormalize itu nilai E-nya itu tetap ya 1 min bias. Nah, bias itu ya kalian harus ingat ya rumusnya ya, 2 pangkat K minus 1 dikurang 1. Di mana K itu jumlah dari bit dari EXP-nya. Nah, sekarang single precision berapa bitnya? Bitnya berapa? 8 kan ya? 8. Yang single precision 8 ya. Berarti 2 pangkat 7 dikurang 1. Ya. 2 pangkat 7 dikurang 1, 127 ya. Sedangkan nilai E adalah 1 minus bias gitu. Jadi 1 dikurang 127. Makanya dia bernilai 126. Begitu juga dengan double precision ya. Double precision itu 11 bit ya. 11 bit. Nah, itu bisa kalian hitung ya. Jadi nilai yang paling minimum adalah nilai fractional bit 1 di belakang lalu dikalikan 2 pangkat E dari denormalize ya. Yang dia bernilai selalu sama, yaitu E sama dengan 1 minus bias. Lalu yang kedua adalah bilangan besar ketika denormalize ya, yaitu ketika fraction-nya full ya, 1 semua ya, full 1 semua. Nah, ini nilainya berapa? Nilainya adalah mendekati 1 ya. Mendekati 1. Ini mendekati 1 tapi dia masih kurang dari 1 ya, karena batas antara denormalize dengan normalize. Nah, ini kalian harus ingat nih. Batas antara denormalize dengan normalize adalah 2 pangkat bias plus 1 ya. Plus 1. 2 pangkat E ini ya sebenarnya ya. 2 pangkat E yang ini, cuma nilai ininya itu, nilai yang depannya ini adalah 1. Nah, itu sudah masuk ke normalize ya. Sudah masuk ke normalize. Makanya dia ada minus epsilon ini. Karena begitu dia kurang dari nilai ini, maka akan tergolong golongan bilangan yang mendekati 0 atau bilangan yang kecil atau bilangan denormalize gitu. Lalu untuk yang bilangan yang normalize yang paling besar ya udah ya bilangan ini sendiri ya, bilangan 2 pangkat minus bias plus 1. Nah, untuk yang selanjutnya maka harus menggunakan rumus EXP sama dengan E plus bias ya. Nah, ini. Nah, untuk nilai
ya untuk nilai 1 maka ini ya, maka 2 pangkat E-nya 0 ya, E-nya 0 ya. E-nya sama dengan 0 nih ya. Sama dengan 0. Nah ini E-nya sama dengan 0, EXP-nya segini nih. EXP-nya 0, 1, 1 semua seperti itu. Untuk largest normalize ya sebelum infinity ya, di mana infinity itu 1 semua ya. 1 semua itu infinity dengan fraction-nya full ya, 1 semua. Yaitu nilainya adalah 2 kurang dari 2 dikalikan 2 pangkat ini ya, maksimalnya. Ini 2 pangkatnya kan saya jelaskan di video adalah EXP. EXP-nya kan sama dengan Umax kurang 1 ya. Lalu kita punya nilai E sama dengan EXP dikurang bias ya. Ini rada delay. E sama dengan Umax minus 1 minus bias. Nah, nanti kalian akan mendapatkan nilai 2 pangkat K minus 1 min 1. Which is ini ya, 127 atau 1023. Seperti itu. Nah, ini kalian pelajari lagi, kalian coba ingat, ya pahami, ingat, terus ya bisa diulang sih di video saya. Mungkin ada beberapa kesalahan, cuma ya bisa diabaikan ya kesalahan tersebut. Mungkin dari Pak Rahmat ada tambahan? Ini udah lengkap untuk materi voting point. Udah lengkap, ini tinggal direnungkan aja. Sebenarnya nggak susah sih, Tinggal cuma mungkin latihan. kalau ada yang kalian belum ngerti gitu, aduh saya kayaknya belum ngerti Pak, mungkin kurang merenung, coba direnungkan. Ini sebenarnya ini kok apa namanya nggak susah gitu. Mungkin step-stepnya ada yang kelewat kali. Kalau step-stepnya diikutin, insya Allah nggak susah. Coba kalian bisa diskusi sama teman-teman juga sih. Saya yakin udah ada yang paham juga. Ya. Ini justru apa metode online justru lebih tercakup lebih baik ya daripada kita yang nggak online ya, Pak Rahmat ya. Bener. Kalau sebelum PSBB kita ngajarnya offline di kelas nulis di papan tulis itu lebih ribet lagi jelasinnya. Nggak ngerti gitu. Kita harus ngapus terus nulis lagi terus ini gimana gitu. Kalau ini udah enak banget. Kalian bisa ngulang videonya, diulang lagi. Makanya tadi kayak saya tadi bilang, ini kan ada step-stepnya ya. Jadi pertama kalian lihat step standarnya tadi yang eksponen, bias dan segala macam. Kalau mungkin kalian belum paham bisa jadi ada step yang kelewat. Kalau stepnya diikutin insya Allah nggak sulit sih. Nah, ini natural aja. Gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya. Sisanya ini adalah contohnya ya. Contohnya lalu rounding ya bisa kalian simak di video saya yang tadi nearest ya. Kebetulan rounding ini tadi udah dijelaskan sama Pak Rahmat ya, jadi kita nggak perlu bahas lagi nih ya. Kalian tinggal nyimak video saya aja gitu. Terus juga properties juga sama, tadi udah kita bahas. Ya, ini mengulang lagi ya, ini mengulang cara bagaimana kita mengkonversikan tadi itu. Bias ataupun eksponennya. Nah ini mungkin ada sedikit rounding ya, bisa kalian coba-coba sendirilah. Ya segitu aja cukup dari saya Pak Rahmat. Ya dari saya juga udah cukup. Oke, kalau gitu ada pertanyaan atau tanggapan? Kalau nggak ada, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya Pak Rahmat dengan materi yang baru ya. Iya. Insya Allah. Pengalaman level mesin. Nanti saya insya Allah akan upload videonya. Iya, oke. Sehat-sehat semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa minggu depan. Ya.
Ya, mangga.